Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Madiniki Novianti dari kelas 4C dengan NIM 2015091064. Di sini saya akan membahas mengenai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Tata Kelola SITI. Nah, pada penugasan ujian tengah semester ini itu diminta untuk mereview 3 artikel yang di mana pada setiap artikelnya ini menggunakan framework yang sama pada setiap studi kasusnya. Nah, hasil review ini mencakup mengenai permasalahan penelitiannya atau objek audit, framework dan domain audit, proses atau alur audit, subjek atau pihak yang diaudit atau auditi, hasil dari auditnya, serta rekomendasi perbaikan yang diajukan atau disarankan oleh si penulis. Nah, artikel yang dipilih di sini yaitu merupakan artikel yang menggunakan framework COVID-5 atau COVID-5 pada setiap studi kasusnya. Yang pertama yaitu pada studi kasus di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, di mana pada studi kasus ini tata kelola atau audit tata kelola TI yang akan diuji yaitu pada sistem ISKP-nya. Kemudian yang kedua yaitu pada Telkom University, di mana sistem yang akan diuji ini yaitu bernama Igratias, dan yang ketiga yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus dengan sistem yang akan diuji yaitu SIMDA. Kemudian lanjutkan pada pembahasan mengenai permasalahan penelitiannya atau objek audit. Pada ISKP ini permasalahan pada penelitiannya itu yaitu bagaimana caranya untuk melakukan atau meningkatkan keamanan data dan informasi pada sistem ISKP tersebut. Jadi tujuan dari proses audit yang akan dilakukan pada sistem ISKP ini yaitu memfokuskan pada bagaimana caranya atau bagaimana audit tata kelola yang akan dilakukan ini dapat menghasilkan suatu hasil yang dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan data dan informasi pada sistem ISKP, karena pada sistem ISKP ini data dan informasinya itu masih belum akurat atau belum aman penyimpanannya, karena pada sistem ISKP sendiri ini pengguna akunnya ini yaitu 2 orang, di mana ini dapat rentan terjadi kebocoran data karena siapa saja bisa mengakses akun dari ISKP ini. Kemudian Igratias. Permasalahannya yaitu bagaimana tingkat kematangan teknologi informasi pada sistem Igratias ini dapat diukur sehingga menghasilkan hasil berupa tingkat kematangan teknologi informasinya. Apakah sudah memenuhi standar dari tata kelola TI atau masih belum memenuhi standar. Kemudian untuk sistem SIMDA atau sistem informasi daerah ini, objek auditnya yaitu mengukur keakuratan pengolahan data pada
pada SIMDA. Nah, jadi pengolahan data pada SIMDA ini diukur keakuratannya apakah sudah akurat untuk menjadi suatu sistem pengolahan data pada pemerintahan daerah tersebut, dan apakah sudah memenuhi standar dari tata kelola TI pada suatu sistem. Kemudian framework dan domain audit yang digunakan pada masing-masing sistem ini, yaitu frameworknya ketiganya ini menggunakan COVID-5, serta domain auditnya untuk ISKP ini menggunakan EDM, APO, PAI, TSS, dan MEA. Kemudian untuk IGRASIAS itu domain auditnya menggunakan DSS, dan pada SIMDA menggunakan EDM, DSS, serta APO. Nah, jadi domain audit ini dirancang untuk mencakup penjelasan mengenai masing-masing proses yang akan dilakukan nantinya. Domain audit ini sendiri pada masing-masing kategorinya ini seperti EDM, yaitu Evaluate, Direct, and Monitor. Di mana pada domain audit EDM ini itu fokus prosesnya mengenai evaluasi, direktori, dan monitoring. Kemudian APO, yaitu Align, Plan, dan Organize. Di mana di APO ini itu mencakup proses bagaimana melakukan suatu planning atau penyusunan strategi, serta bagaimana mengorganize atau melakukan proses pada sistem tersebut. Kemudian BAI yaitu Build, Acquire, and Implement. Di mana di BAI ini prosesnya itu membuat suatu strategi mengenai sistem informasi terkait. Kemudian DSS yaitu Deliver, Service, and Support. Di mana di DSS ini prosesnya mencakup mengenai pelayanan dan support atau pendukung layanan tersebut. Kemudian MEA ini merupakan Monitor, Evaluate, and Assess. Hampir mirip seperti EDM, cuma yang membedakan yaitu ada assessnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses atau alur audit yang akan dilakukan. Nah, di sini di tabel ini itu mencantumkan mengenai kode-kode atau indikator dari setiap domain yang akan diproses. Misalnya pada sistem ISKP ini, pada domain EDM yang digunakan itu menggunakan prosesnya itu berfokus pada EDM 03. Terus pada APO yaitu 12 dan 13 dan seterusnya pada masing-masing domain audit yang digunakan. Nah, kode-kode ini atau indikator ini tentunya memiliki artinya tersendiri. Untuk arti atau keterangan dari kode-kode ini akan saya jelaskan lebih rinci secara satu persatu. Dimulai dari ISKP, di mana di ISKP ini terdapat 10 proses pada domain auditnya. Pada domain audit EDM itu indikatornya yaitu menggunakan EDM 03 yang untuk memastikan optimasi resiko. Kemudian untuk untuk domain APO yaitu 12 dan 13 mengenai bagaimana mengelola resiko untuk APO 12 serta bagaimana mengelola keamanan untuk APO 13.
Kemudian BAI 06, di mana di BAI 06 ini itu mengelola perubahan. Nah, di mana perubahan ini itu bisa terjadi pada suatu sistem yang disebabkan oleh banyak hal atau beberapa hal. Kemudian untuk domain DSS, di sini menggunakan DSS 01 untuk mengelola operasi, DSS 02 untuk mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS 03 untuk mengelola masalah, DSS 05 untuk mengelola layanan keamanan. Kemudian domain MEA-nya itu ada dua, yaitu 01 dan 02. Di mana yang 01 ini untuk memantau, melakukan evaluasi, dan menilai kinerja dan kesesuaian. Sedangkan untuk MEA 02-nya yaitu berfokus pada sistem dari kendali internalnya. Kemudian proses Yggdrasil. Nah, di proses Yggdrasil ini terdapat 6 proses dari masing-masing domain yang digunakan. Tetapi di Yggdrasil ini hanya menggunakan domain audit yaitu DSS. Nah, DSS yang digunakan atau domain audit yang digunakan pada proses ini itu hanya pada DSS 01 hingga DSS 06. DSS 01 ini mengelola operasi, 02 mengelola permintaan layanan dan mengelola insiden, 03 mengelola masalah, 04 mengelola keberlanjutan, 05 mengelola layanan keamanan, serta 06 mengelola kontrol-kontrol proses bisnis yang akan dilakukan pada suatu sistem Yggdrasil ini. Kemudian proses pada sistem SIMDA, di mana di proses ini terdapat 5 proses dari domain audit yang digunakan. Pada domain IDM yang digunakan ini, indikator yang digunakan yaitu IDM 03 dan IDM 05. Kemudian APO-nya menggunakan APO 06 dan 12, serta DSS yang digunakan yaitu DSS 02. Untuk penjelasan dapat dilihat pada slide. Pada penelitian yang dilakukan ini, subjek atau pihak yang diaudit atau disebut dengan audite ini pada ISKP yaitu subjek yang diaudit yaitu Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dalam bidang sasaran kinerja pegawai dengan menggunakan sistem ISKP. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa pihak yang diaudit ini merupakan pihak dari bidang sasaran kinerja pegawai yang menggunakan sistem ISKP itu sendiri. Kemudian di Yggdrasil, sistem Yggdrasil ini mengaudit subjek yang diaudit ini yaitu Direktorat Sisfo Teknologi Information Telkom University dalam sistem informasinya yaitu Yggdrasil, atau dapat dijelaskan Yggdrasil ini merupakan singkatan dari Integrated Academic Information System. Nah, jadi sistem Yggdrasil ini merupakan sistem penunjang proses pendidikan di Telkom University, di mana di sistem Yggdrasil ini dapat mencakup mengenai sistem informasi akademik yang dapat diakses oleh dosen maupun mahasiswanya yang ada di Telkom University itu. Kemudian sistem SIMDA, di mana pihak yang diaudit ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus, yang dalam penginputan datanya menggunakan sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA.
Jadi SIMDA ini dapat diartikan bahwa merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menginputkan data-data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. Nah, jadi di SIMDA ini merupakan salah satu sistem untuk mengolah data dan menyimpan data yang diinputkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. Adapun hasil audit dari masing-masing sistem yang direview ini, yaitu pada slide ini menjelaskan mengenai singkatnya dari hasil audit yang dihasilkan. Nah, di ISKP ini ke-10 proses yang digunakan itu hanya mampu memperoleh nilai rata-rata 2,8. Nah, jadi dari ke-10 ke-10 proses yang digunakan itu rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 2,8, sehingga dibulatkan menjadi 3, di mana nilai 3 ini masuk ke dalam level defined process atau level ketiga pada maturity level atau analisis yang akan di maturity. Gracias. Di Gracias ini rata-rata perolehan level capability keseluruhan yaitu 3. Kemudian di SIMDA, hasil pengukuran menggunakan software ACL yang menunjukkan bahwa pengolahan data pada sistem SIMDA yaitu dapat dikategorikan akurat. Kemudian analisis kesenjangannya pada SIMDA ini itu hasilnya masih pada level defined process, di mana pada sistem SIMDA ini masih termasuk dalam level defined process. Nah, jadi dari hasil audit ini akan saya jelaskan secara rincinya di slide berikutnya. Pada hasil audit ISKP dapat dilihat pada tabel dan spider chart yang ada di slide. Nah, dari tabel ini dapat diketahui bahwa ke-10 proses yang ada pada proses yang digunakan pada sistem ISKP ini itu rata-rata memperoleh nilai 2,8. Nilai 2,8 ini dibulatkan menjadi 3, di mana itu masuk ke dalam level defined process pada maturity defined process pada maturity-nya. Nah, dapat diartikan bahwa tingkat kematangan saat ini dari proses audit pada ISKP ini mencapai nilai rata-rata 2,8 yang kemudian dibulatkan menjadi 3. Sedangkan tingkat kematangan yang diharapkan itu mencapai level 4 atau manage and measurable. Nah, level 3 atau level saat ini yang tercapai yaitu masih pada level defined process. Sedangkan yang diharapkan yaitu pada level 4 yaitu measurable and manage. Kemudian hasil audit Igracias. Nah, pada tabel ini
Target level pada setiap proses yaitu berupa satu level di atas level kapabilitas yang dicapai. Nah, dapat diartikan bahwa target dari level pada setiap proses audit yang dilakukan ini itu ingin memperoleh hasil satu tingkat di atas level kapabilitas yang dicapai saat ini. Nah, pada tabel 3 ini dilihat rata-rata bahwa hasil level existing pada masing-masing proses ini mencapai rata-rata 3. Nah, level 3 ini masuk ke dalam kategori define process. Sedangkan level yang diinginkan yaitu level 4, yaitu measurable and manage. Nah, dari rata-rata perolehan level capability keseluruhan, yaitu 3, ini dapat diartikan juga bahwa sebagian besar aktivitas pada domain DSS telah dilakukan. Kemudian hasil audit pada sistem SIMDA. Nah, di sistem SIMDA ini menggunakan software ACL atau Audit Common Language, di mana software ACL ini digunakan untuk mengukur akurasi dari pengolahan data yang dilakukan pada sistem informasi manajemen daerah. Nah, dapat dilihat pada slide di mana pada bagian kiri ini itu merupakan data yang diinputkan pada Microsoft Excel, sedangkan pada bagian kanan ini merupakan hasil dari perhitungan pada software ACL. Nah, pada pengujian ini dapat dianalisis bahwa subtotal dari jumlah anggaran pada bagian 1, yaitu yang ini, itu jika dibandingkan dengan data laporan yang ada di Microsoft Excel, terdapat persamaan jumlahnya. Jadi di total pada ACL dengan total jumlah anggaran pada Excel ini berjumlah itu sama. Jadi dilanjutkan dengan average, yaitu rata-rata pada kolom jumlah anggaran, di mana average-nya itu mencapai 295 sekian. Average ini termasuk gambaran rata-ratanya, kemudian absolute value yang berarti hasil jumlah anggaran memiliki suatu nilai mutlak. Nah, jadi suatu hasil jumlah anggaran itu ada nilai mutlaknya. Di mana nilai mutlak ini pasti sudah sesuai dengan apa yang ada. Kemudian zeros, di mana zeros ini berarti tidak ada nilai 0 dalam kolom jumlah anggaran. Zeros ini berarti kosong atau tidak ada nilai 0 pada jumlah anggaran. Kemudian positif, di mana berarti pengujiannya bersifat pasti. Di mana pada positif ini menghasilkan nilai sebesar 849. Berarti itu positifnya atau positifnya itu mencapai 849. Kemudian negatif di sini itu tidak terdapat nilai yang tidak pasti, di mana negatif di sini berjumlah 0 berarti pada
data dari sistem informasi ini itu tidak terdapat data yang bernilai tidak pasti. Kemudian minimum, di mana minimum ini nilai terendahnya adalah 100.000. Kemudian maksimum, yaitu nilai tertinggi, yaitu 41, sekian. Mode ini yaitu nilai yang sering muncul dalam kolom jumlah anggaran. Nah, mode atau jumlah yang sering muncul ini itu bernilai 2.250.000. Kemudian ada blank dan error. Di mana blank dan error ini berarti suatu baris yang kosong dan data nilai yang error. Dapat diartikan bahwa blanks dan error ini bernilai 0 sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada nilai yang kosong dan error pada jumlah anggaran. Nah, dari hasil audit pada software ACL ini dapat disimpulkan atau dapat dikatakan bahwa penyimpanan data dari sistem ACL ini dapat dikatakan masuk kategori akurat. Kemudian hasil audit SIMDA dengan analisis kesenjangan. Dapat dilihat pada tabel dan spider chart yang ada, di mana dari kelima proses yang dilakukan pada audit SIMDA ini memperoleh rata-rata nilai yaitu 3,21, di mana kondisi ini masuk ke dalam defined process. Nah, jadi defined process ini merupakan defined process pada level ini dapat dikatakan bahwa proses yang ada pada sistem ini sudah bersifat baku, tata kelolanya sudah bersifat baku dan sudah memenuhi standar. Kemudian rekomendasi perbaikan. Nah, rekomendasi perbaikan ini dilakukan berdasarkan setiap proses audit yang dilakukan pada masing-masing sistem. Nah, pada sistem ISKP itu rekomendasi untuk domain IDM 03-nya yaitu melakukan pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi secara rutin. Kemudian APO 12 memperkirakan frekuensi kerugian yang berkaitan dengan risiko TI. APO 13 yaitu user ISKP dipegang oleh cukup satu orang saja. BAI 06 yaitu melakukan pelaporan secara rinci terhadap permasalahan yang ada. ISS 01 yaitu meningkatkan perlindungan terhadap bencana alam maupun buatan manusia. ISS 02 melakukan pemeriksaan dengan pengguna untuk mengetahui apakah layanan telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan permasalahan atau belum. Kemudian ISS 03 yaitu memantau dampak berkelanjutan dari masalah yang dikenal pada layanan. ISS 05 melakukan filterisasi terhadap email dan download untuk melindungi informasi yang tidak diminta. Kemudian MAA01 melakukan pelacakan terhadap permasalahan yang terjadi, dan MAA02 melakukan audit secara internal maupun secara eksternal mengenai aplikasi ISKP. Kemudian rekomendasi perbaikan untuk sistem Iglesias. Untuk proses di ISS 01-nya yaitu melakukan analisis
melakukan analisis perangkat TI untuk mencegah ancaman yang kemungkinan dapat timbul. Kemudian DSS02 mengklasifikasi jenis layanan beserta insiden yang dilayani, serta membuat strategi dalam permintaan layanan dan pemecahan insiden. Kemudian DSS03 yaitu melakukan pemantauan terhadap kinerja penyelesaian masalah yang telah ditentukan. DSS04 mengukur kesesuaian kebijakan yang dibuat dalam keberlangsungan proses bisnis. DSS05 menetapkan sistem yang digunakan untuk mengevaluasi ancaman yang dapat timbul serta mendokumentasikan dan memonitoringnya. Kemudian DSS06 yaitu membuat kebijakan dalam penentuan peran yang berwenang untuk mengakses aktivitas atau data yang bersifat sensitif. Rekomendasi perbaikan pada SIMDA, yaitu pada IDM 06, yaitu mengevaluasi manajemen risiko dengan memanajemen risikonya serta melakukan monitoring secara langsung. Kemudian IDM 05, memantau komunikasi pemangku kepentingan dengan mengevaluasi persyaratan pelaporan. Kemudian IPO 06, yaitu mengelola keuangan dan akuntansi dengan memprioritaskan alokasi sumber data. IPO 12 mengumpulkan data dan melakukan analisis risiko yang kemungkinan terjadi, serta mendefinisikan tindakan manajemen risiko. Kemudian DSS02, yaitu mendefinisikan insiden dan layanan skema klasifikasi. Sekian penjelasan mengenai review dari artikel yang telah saya pilih, yaitu mengenai ISKP, IGracias, dan SIMDA. Di mana pada masing-masing sistem ini menggunakan framework COVID-5 dengan domain yang digunakan yaitu IDM, MEA, APO, PAI, dan DSS. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.